Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Bapa, buka mata hati rohani kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, supaya kasih karunia memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Kiranya kita sekalian diberi kesehatan, kita sekalian diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita menjalani kehidupan ini dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Allah menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, sehingga kita tidak kekurangan baik rohani maupun jasmani. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengapa Tuhan menciptakan manusia kalau pada akhirnya manusia harus jatuh ke dalam dosa? Dan adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu mengapa manusia harus mati, mengapa manusia harus jatuh ke dalam dosa dan terputus hubungan dengan Allah. Kita membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kita baca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Jadi kita manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, yaitu agar kita berkuasa atas makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden, yaitu Taman Allah, untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tapi Tuhan Allah memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah Allah ini kita tahu bahwa manusia diciptakan bukan untuk mengalami kematian. Kematian adalah pilihan manusia itu sendiri, yaitu akibat respon yang salah terhadap perintah Allah. Akibat manusia tidak mentaati apa yang difirmankan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil buah itu dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Maka terbukalah mata mereka. Mereka tahu dirinya telanjang, lalu menyemat daun ara dan membuat jawat. Kita bisa melihat dari cerita firman Tuhan ini, ular sengaja memutar balikkan kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui apa jawab dari perempuan itu, yaitu Hawa. Dan kita bisa tahu bahwa ternyata Hawa tidak berkata sesuai dengan perintah Tuhan, terlebih menambah-nambahi perkataan firman Tuhan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Dan ini adalah kesempatan bagi ular yang cerdik itu untuk mematahkan kepercayaan Hawa kepada Allah, sehingga akhirnya Hawa tergoda untuk memilih, yaitu melanggar perintah Allah, sehingga jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu upah dosa itu ialah maut. Allah mencegah manusia berdosa untuk mengambil buah pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Jadi ketahuilah saudaraku, Tuhan Allah tidak mau manusia untuk hidup selamanya di dalam dosa, di dalam kebinasaan kekal. Sehingga Allah berencana untuk menebus manusia dari dosa. Allah merencanakan keselamatan kepada manusia dengan cara Allah sendiri turun ke dalam dunia
dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi hanya Tuhan sendiri yang sanggup untuk menebus manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sebabnya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maut sudah tidak memiliki sengatnya lagi. Iblis adalah bagaikan macan ompong yang sudah tidak mempunyai kuasanya lagi atas kita manusia. Jadi iblis sudah ditundukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala pekerjaan iblis sudah dibinasakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kemenangan ada di tangan Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tanpa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib dan pada akhirnya naik ke sorga, maka kita manusia akan tinggal di dalam dosa dan kesalahan kita, dan kita akan mengalami kebinasaan kekal, dan kita untuk selamanya terputus dengan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah janji Allah, syarat yang sudah Allah tentukan, rencana Allah yang besar, karena Allah rindu untuk dapat bersekutu lagi dengan manusia ciptaannya, supaya kita manusia berdosa kembali kepada Allah, untuk kita mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Karena manusia sejak semula tidak diciptakan untuk mengalami kematian, tapi manusia diciptakan sempurna untuk kita dapat bersekutu dengan Allah dan mengalami kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita yang percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mendapatkan keselamatan. Sehingga rencana Allah yang semula agar manusia mengalami kekekalan tetap tergenapkan, tetap berlanjut melalui penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah percaya, kita yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, hendaknya kita sekalian harus tetap berpegang teguh akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 sampai ayat 19, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi mari saudaraku, saya mengajak kita sekalian untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, untuk kita kembali percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada Allah dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Allah akan bertindak ganti kita, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita manusia mudah sekali tergoda dan kita tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah, maka Allah akan memberikan kita keberhasilan. Puji Tuhan, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita mengerti akan firman Tuhan, untuk kita percaya senantiasa akan kebenaran firman Tuhan, dan kita berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kekal akan kita nikmati setelah kita meninggalkan kehidupan kita yang fana di dalam dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat pagi ini, Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya mampukan kami untuk kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.